aja Bang yang tadi siang? Wah, tinggi banget itu. Jadi tadi sidang kita mengajukan bukti tambahan yang terakhir berupa video itu menjadi bukti P83 dan saksi yang kita ajukan 2, jadi total 12 orang saksi yang pada intinya dari 2 orang saksi ini menjelaskan bahwa ada seorang wanita berduaan di suatu tempat dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Itu saja. Dan ini adalah pengadilan agama di mana hukum yang berlaku adalah hukum Islam dan kita sebagai umat Islam itu jelas syariatnya menyatakan. Jadi kesaksian tegas menyatakan bahwa ada duduk seorang wanita dengan seorang laki-laki yang bukan muhrimnya berjam-jam di satu tempat. Ketika bukti video itu dilampirkan, gimana Beda, respon itu dari bukan. tergugat, Bang? Itu video urusan anak yang tidak mau dengan anak yang tidak mau dengan seseorang, jadi dibawa balik sama baik seperti itu. Kalau itu video Lalu itu kan diminta untuk menghadirkan saksi tambahan dari hakim ya Bang. Nah itu saksinya dari ahli atau ya itu ahli, nanti kita lagi pikirkan ahlinya. Yang jelas tadi saksi fakta dulu yang kita jelaskan, ini fakta yang terakhir. Sekali lagi berdasarkan 2 orang saksi dan saksi-saksi yang lain, memang ada seorang wanita yang berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Hukum yang berlaku syariat Islam sudah diatur di dalam Al-Quran. Seperti itu saja yang saya nyatakan. itu di rumah apa di mana Bang? Saksinya banyak, tidak perlu disebutkan namanya dan itu tidak perlu tanya profesi. Saksi itu cukup saya nyatakan saksi fakta, artinya saksi yang mengetahui, dan saksi ahli, saksi yang sesuai dengan pengetahuannya. Anda tidak boleh tanya namanya. Kapan kali kejadiannya Bang? Pas berdua berjam-jam Bang. Di rumah Tidak boleh saya kasih tahu. Yang jelas saksinya menjelaskan secara gamblang, bahkan dari jam sekian sampai jam 3, jam 4 subuh. Di ruang publik atau di Tidak mungkin di ruang publik sampai jam 4 subuh, ada di suatu tempat di mana. Saya menyatakan ada seorang wanita berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Paham? Saksinya maksudnya perempuan atau laki-laki Bang? Anda tadi lihat saksinya ada laki-laki, ada perempuan. Bang, berarti ada dugaan perzinahan, Bang? Saya menyatakan ada seorang wanita berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Sudah sering dilakukan Kita umat Islam mempunyai syariat sendiri, mempunyai larangan-larangan bagaimana seseorang yang bukan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya atau Mas Baim sebaliknya. kenal nggak sama yang cowok itu Bang? Nanti kalau dia hadir saya kenalkan. Bang, udah sering dilakukan belum sih Bang itu kegiatan berdua itu Bang? Berulang apa sekali? Pertama kali. Yang jelas kalau lebih dari 1 kali Anda tafsirkan sendiri. Ini kebetulan teman-teman yang ikut sidang ini mungkin bisa menjelaskan bukti-bukti karena mereka juga yang lagi debat di dalam persidangan. Tadi sempat ada semua. bersih tegang sendiri bagaimana Bang? Ya ini tadi yang bersih tegang. Ya, gimana, Tahu Bang? jelaskan saja. Ada apa? Jadi sebenarnya gini, ini bersih tegang ini soal ada pengakuan dalam jawaban. Nah, kemudian pengakuan itu diperbolehkan sama majelis, gitu kan? Nah, pihak sebelah menyangkal, gitu kan? Disitulah terjadi perdebatan. Tapi itu sebenarnya udah lewat, cuman karena tadi dibahas, ya kan? Tapi tidak tapi disangkal pengakuan yang sudah disampaikan pada jawaban terdahulu. Nah itulah yang menjadi agak sedikit ribet. Oke. Tapi udah beres. Sudah semua. Jadi ini saksi yang terakhir, bukti yang terakhir yang diajukan Mbak Im Wong P1 sampai P83, saksi ahlinya 3, saksi faktanya 12. Ini adalah perjuangan seorang ayah bagaimana memberikan yang terbaik buat anaknya, seperti itu. Bang, dugaan perempuannya inisial P. Kenapa? Dugaan perempuannya inisial P. P itu apa? Inisial nama. Apa ya? Dia kan gugatannya ini perkara apa sih? Bingung juga saya dengan Laki-laki itu beristri, laki-laki itu beristri atau apa? hukum. Jadi gini, di dalam hukum Islam itu tidak pernah bertanya atau mengatur. Yang jelas ada larangan seseorang berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, atau seorang wanita tidak boleh berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Itu syariat Islam, hukumnya
sudah tidak bisa diganggu gugat. Kita ada di pengadilan agama, itu tulisannya pengadilan agama, artinya syariat Islam yang diterapkan di sini, bukan KUH Perdata, bukan hukum-hukum yang lain. Ya. Jadi berduanya Berarti berada di dalam rumah ya, sudah Bang? dikuatkan sama bukti video juga ada ya Bang ya? Kalau video, hanya video anak-anak yang lebih banyak, di mana anak-anak trauma. Saya katakan anak-anak trauma. Sekali lagi saya katakan, ini pengadilan agama yang berlaku syariat Islam. Di dalam hukum Islam secara tegas menyatakan ada sebuah larangan. Seorang wanita berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, dan itu hukumnya dilarang menurut hukum Islam. Saya tidak akan menjelaskan yang lain. Anda semua sudah dewasa semua dan ngerti hukum Islam. Itu jadi dasar dugaan perselingkuhan itu ya Bang ya? Saya menyatakan ada seorang wanita dengan seorang laki-laki. Sudahlah, saya tidak perlu saya jelaskan lagi. Anda tidak perlu yang jelas saya sampaikan, ada kejadian seorang wanita berduaan berjam-jam dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Syariat Islamnya tidak membenarkan. Apakah itu perselingkuhan? Anda yang jawab. Bang, anak-anak traumanya karena kenapa? Dalam keadaan baik-baik sama Baim Bong atau Muhammad Ibrahim, dia dalam keadaan sehat, tapi pada saat mau dibawa, nah itu urusan lain ya. Tadi sempat di sini Katanya sedang menjalani terapi juga ya Bang dari psikolog ya Bang? Ya, terapi dari psikolog ya. Trauma yang seperti apa sih Bang? Mungkin tadi Abang Sudah di psikolog sudah siapa? Trauma itu macam-macam isinya. Yang jelas bagaimana sekarang kita memberikan yang terbaik buat anak yang berumur, yang belum dewasa, jadi bahasanya itu belum mais ya. Trauma apa anak-anak? Ya itu di persidangan nggak boleh saya sampaikan. Mas Baim sendiri hari ini kenapa nggak hadir? Dia ada untuk menyelesaikan sebuah program di film tadi. Jadi dia akan membuat film lagi kemungkinan di luar kota. agenda sidang Bang selanjutnya? 2 minggu lagi. Karena minggu depan libur, 2 minggu lagi kesaksian dari pihak mereka. Anda berdoa supaya ada yang hadir saksinya. Yang kita tunggu-tunggu betul ya? Silakan, tidak ada masalah. Yang jelas sekali lagi, ini pengadilan agama yang berlaku adalah syariat Islam. Manakala ada seorang wanita yang berduaan dengan seorang laki-laki yang bukan muhrimnya, tidak dibenarkan. Titik, tidak ada koma kalau syariat Islam. Dalam konteks berduanya ini kan banyak beragam, dan yang mengerti hanya orang yang mengerti hukum Islam. Yang membuat saksi ini jadi benar-benar kuncinya sendiri apa yang bikin dia menjelaskan ada seorang perempuan berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, yang mengerti orang yang mengerti hukum Islam. Jadi kalau tidak mengerti hukum Islam jangan tanyakan kepada saya. Ya, Ada itu tindakan saja. nggak Bang? Ya, pertama-tama begini ya, kami ingin menyampaikan sebenarnya kan prinsip dasarnya itu kan tidak dibuka atau tidak disampaikan keluar. Nah, kami sih lebih cenderung untuk menjaga itu agar berita-berita seperti ini itu tidak akan terpapar kepada anak-anak ya sebenarnya. Nah itu sebenarnya tujuan dasar kami. Nah tapi kan ini kan selalu diutarakan persidangan begini-begini ya. Hakim memang hanya bisa mengkontrol pada saat di ruang persidangan, gitu kan. Tetapi kalau di luar kan nggak bisa juga mengkontrol ini, gitu kan. Tapi saya hanya bisa mengatakan pada saat ini, gitu kan. Kalau misalnya itu memang dalil dia, gitu kan, itu tidak terbukti apa-apa, tidak ada apa-apa, gitu kan. Nah dan kemudian secara logika gitu kan, kalau misalnya orang ada di ruang terbuka gitu kan, misalnya contohnya ada dikatakan tadi muhrim gitu kan, nah dia tidak melakukan apa-apa, nah apakah itu suatu kesalahan? Apalagi kalau misalnya orang itu adalah personal trainer, jadi nggak ada personal apa-apa, jadi itu aja sih sebenarnya ya. Nah yang kita pengen sampaikan pada saat ini lebih kepada keinginan Paula. Berarti Paula itu bersama personal trainer Bang di dalam itu Bang? Ya enggak, kalau itu kan sebenarnya kalau semisalnya orang, kalau misal berdua-duaan dibilang itu bukan muhrim gitu kan, ya kalau semisalnya kita dalam satu kelas gitu ya, di kelas gitu ya, ya misalnya ada 2 orang aja di kelas tersebut gitu kan, apakah itu salah juga? Enggak kan? Nah ini lebih kepada persoalan logik-logik sih sebenarnya. Janganlah sesuatu yang fakta itu dilebih-lebihkan sebenarnya.
Nah, jadi kita lebih kepada persoalan itu yang kita pengen diskusikan. Bang, mungkin ada di satu ruangan itu tempat umum atau pribadi? Di rumah itu tadi Bang. Dan jamnya Ya, juga menurut Bang Fahmi, jamnya itu jam dini hari Bang. Ya, Sampai 4 itu saya subuh. tidak akan membahas itu ya. Sekarang gini aja gitu kan, apakah itu memang memperlihatkan adanya sesuatu yang negatif? Itu aja sebenarnya. Kalau hal yang positif ya namanya kalau misalnya camping, orang mau ngapain sampai jam 4 subuh juga. Kan begitu. Janganlah sesuatu yang sebenarnya tidak ada hal yang negatif gitu kan dikatakan negatif gitu kan. Nah, jadi lebih pada itu aja sih yang kita pengen sampaikan gitu ya terkait dengan itu. Nah, yang kedua yang kita pengen sampaikan gitu kan, ini terkait dengan permintaan dari pola gitu kan. Nah, satu dia ini ya, sebaca pola walaupun tadi ada bukti-bukti yang lain gitu ya. Pola sudah lebih dari 4 bulan masih belum bisa tidur dan berkumpul dengan anak-anaknya. Anak-anak masih tinggal di kantor. Tentunya anak-anak terkesan jauh dari ibunya gitu ya. Padahal sebelumnya mereka sangat dekat, nggak ada trauma dengan ibunya. Oleh sebab itu penting bagi kami agar anak-anak bisa dikasih kesempatan untuk diantarkan kepada ibunya. Nah, kemudian kami itu sangat berharap gitu, hal-hal yang negatif di antara kedua orang tuanya itu tidak disampaikan lah, gitu. Ini untuk kepentingan dari si anak gitu. Kalau memang benar para pihak itu memang sayang pada anak-anak, memang bervisi untuk kepentingan terbaik untuk anak atau the best interest of the child gitu. Prinsip dasarnya adalah bukan hak subjektif anak, enggak. Kalau anak udah umur 11 tahun ke atas, dia bisa memilih. Tetapi kalau umur 3 sampai 5 tahun ke bawah, dia tidak bisa memilih. Dia sangat labil. Nah, oleh sebab itu makanya kami memohon ya, bahwa tolong beritakan yang baik untuk kedua orang tuanya. Pola itu sangat menghormati suaminya, atau pada saat itu masih suami lah ya, anggap kepada Baim dia sangat menghormati itu. Dia selalu mengatakan baik orang baik, papanya anak-anak itu orang baik. Gitu. Begitu juga sebaliknya kepada si Pola. Nah, oleh sebab itu makanya sekarang kami meminta mohon untuk bisa disampaikan bahwa pada saat ini tidak ada apa-apa di antara kedua orang tuanya gitu kan, meskipun pada saat ini itu ada proses di pengadilan. Nah, oleh sebab itu makanya dengan hal-hal yang menetralisir ini mungkin bisa dilihat sama anak-anaknya baik dan Pola ke depan bahwa memang antara ayahnya dan ibunya tidak terjadi apa-apa dan mereka tetap sayang kepada orang tuanya, tetap sayang kepada anak-anaknya. Itu kira-kira.